Sebelumnya ini adalah materi lanjutan dari pembahasan pertemuan kita sebelumnya. Jadi, hari ini kita membahas tentang IP address dan membedah bagaimana IP address itu bekerja. Nah, saya tidak menyampaikan detail yang lebih dalam pada pembahasan kali ini, jadi kita kuliti luarnya saja, untuk bisa mengetahui secara umum, apa yang dimaksud dengan IP address. IP address ini adalah konteks yang sangat vital untuk kita bisa berkomunikasi melalui jaringan internet, karena ini adalah bagian yang paling krusial, paling utama untuk bisa berkomunikasi antara satu device ke device yang lainnya. Nah, perlu untuk diketahui, sebenarnya cara pemahaman terkait dengan IP address itu gampang sekali. Kalian cukup menganalogikan IP address ini seperti alamat rumah. Jadi kalau alamat rumah itu terdiri dari nama jalan, kemudian nomor rumah. Nah, analogi sederhana seperti ini itu gampang sekali dipahami. Nah, yang penting untuk diketahui adalah antara nama jalan dan nomor rumah itu adalah dua konteks yang secara variabel berbeda tapi saling berkaitan. Nah, penerapan ini yang kita pakai di dalam penerapan jaringan. Nah, sehingga kita tahu bahwa nama jalan itu diasumsikan sebagai jalur, oke. Kemudian nomor rumah itu diasumsikan sebagai identitas. Jadi kalau kalian ada berkunjung ke rumah teman, itu tidak cukup hanya tahu nomor rumah saja, tapi pasti tahu jalannya kan. Nah, nomor rumah itu adalah hal terakhir yang diketahui ketika kita sudah tahu jalur perjalanannya atau jalur menuju ke rumah itu. Jadi, apa itu IP address? Di sini ada dikasih penjelasan. IP address itu kalau di dalam teknisnya itu adalah deret hitung yang menerapkan angka biner 0 dan 1 dengan kombinasi 0, 1 yang terdiri dari 32 bit, jadi jumlahnya 32 bit ya. Nah, nanti dikasih penjelasan sederhana apa itu bit. Bahkan ada yang sampai 128 bit seperti itu. Tapi yang umum itu berada di 32 bit. Inilah yang dipakai sebagai identitas alamat atau alamat secara umum, kemudian ada identitas hostnya sebagai pemilik sumber atau pemilik penerima di dalam sebuah jaringan. Sekali lagi ya, ini dianalogikan sama seperti rumah. Rumah itu butuh sekali informasi yang kaitannya dengan jalan, kemudian nomor rumah itu sendiri. Nah, komputer juga sama, harus punya itu untuk bisa menjadi sumber dan menjadi penerima data dalam kaitannya pertukaran informasi data. Nah, secara teknis lagi, kita bisa mendefinisikan dua hal ini dengan pengertian seperti ini, bahwa yang dimaksud dengan host ID itu adalah alat identitas dari si hostnya itu sendiri. Jadi dia bersifat unik dan dia hanya dimiliki untuk satu device tertentu saja. Nah, kalau kalian perhatikan di dalam analogi jalan rumah itu bisa dipastikan bahwa ID rumah, nomor rumah itu selalu pasti harusnya berbeda dengan nomor rumah yang lainnya. Nah, nama jalan itu biasanya selalu sama untuk satu jalur jalan, sehingga nomor di sini itu harus menjadi berbeda dengan nomor di device lainnya atau di nomor rumah yang lainnya. Nah, sedangkan alamat itu tadi, ini menginformasikan tentang hal yang paling utama yaitu rute dari lokasi itu sendiri. Jadi IP address ini harus menginformasikan terkait dengan jalur. Mungkin kalau di dalam penerapan di dunia itu bisa antar alamat, negara, yang bisa membedakan antara komputer yang satu dengan komputer yang lainnya. Nah, sehingga kepastian terhadap informasi yang diterima ataupun informasi yang dikirim itu tepat sasaran. Jadi harusnya bisa seperti itu. Nah, boleh kita coba untuk lebih eh, kelihatan real lagi dalam konteks yang sebenarnya. Dan ini memang sudah sering sekali dijumpai. Bahkan mungkin di antara rekan-rekan mungkin pernah juga berinteraksi di sini. Jadi secara penomoran tadi kan kita sampaikan menggunakan penerapan angka biner dengan jumlah 32 bit. Walaupun dalam konteks visualisasinya yang terlihat kepada kita itu bukan pada kode biner,
tapi pada penomoran seperti ini. Jadi kita coba bedah sedikit. Tadi kita sudah sampaikan bahwa ada network sebagai jalan dan ada ID hostnya atau host ID sebagai nomor rumah. Nah, di sini bisa digambarkan bahwa network ID ini berperan sebagai root utama di dalam sebuah satu alamat ini ya. Ini satu alamat. Satu alamat ini itu dua eh, pembagi ini atau dua bedah ini itu kita kategorikan dia sebagai network dan sebagiannya kita kategorikan sebagai ID. Nah, ini tidak berlaku eh, apa ya namanya? Tidak berlaku untuk penetapannya hanya pada jalur ID di sini saja, tapi bisa saja nanti kelasnya berbeda. Nanti kita coba bahas bagaimana untuk informasi dari network ini sendiri sebagai sebuah alamat dan nomor ID. Oke, jadi garis pemisah ini adalah pembeda antara yang mana yang dikatakan sebagai network, intinya begitu, dan yang mana yang dikatakan sebagai ID host. Oke, baik. Sebelum itu, kalau misalnya kalian coba mencari informasi di mana sih Pak kita bisa mengetahui ID dari sebuah IP address itu di komputer kita. Nah, silakan kalian bisa buka komputer kalian, yang pastinya seperti itu, masuk ke control panel, kemudian kalian bisa cari pengaturan network and internet. Nanti kalian coba klik di bagian network and sharing center, terus kalian bisa klik kanan di bagian change adapter. Nanti di situ ada pengaturan untuk versi dari IP-nya, karena versi IP-nya versi keempat yang kalian lihat sama persis seperti tampilan yang ada di sini, kurang lebih seperti itu. Jadi disinilah nanti di IP versi keempat ini nanti letak dari penomoran itu. Oke. Nah, terkait dengan IP tadi yang kita coba informasikan bahwa ada ruang lingkup penggunaan IP, ada ruang lingkup penggunaan IP. Jadi secara analogi seperti ini ya. Ada rumah itu yang dia bisa dikunjungin siapa saja, orang bisa tahu alamat itu dan orang bisa ke sana kapan saja, seperti itu. Tapi ada juga alamat rumah yang dia tidak disampaikan secara umum, artinya dia bersifat privat, jadi tidak banyak orang yang tahu. Alamat itu ada alamatnya, tapi tidak semua orang bisa berkunjung ke sana. Nah, sehingga biasanya kita membagi menjadi dua, yaitu public dan privat. Dalam IP public itu biasanya IP public itu digunakan diakses secara global. Jadi orang bisa mengakses pada jaringan itu. Dan pada jaringan itu juga biasanya itu dimiliki oleh ISP atau Internet Service Provider. Jadi kalau kalian punya layanan internet salah satu dari produk tertentu, biasanya kalian dapat IP publik. Jadi tidak diberikan IP statis atau IP privat. Nah, ini cakupannya luas nih. Siapa saja bisa menggunakan IP tersebut. Jadi sifatnya bisa berubah-berubah IP-nya. Nah, kemudian ada yang sifatnya privat. Privat itu dia di dalam jaringan lokal, atau kalau misalnya dia di jaringan global, dia didaftarkan di dalam satu hosting atau tempat layanan domain. Nah, sifatnya untuk yang privat, kalau dia di dalam sebuah jaringan yang sifatnya lokal saja, tidak terhubung secara langsung di internet, nah itu juga bisa kita jadikan dia eh, tempat untuk menaruh alamat IP yang berbeda dengan IP yang lainnya. Nah, tapi konsekuensinya adalah jaringan itu hanya diakses di dalam skop lokal saja. Jadi bukan skopnya diakses oleh orang luar juga gitu, tidak. Misalnya ya, tadi kalau kita contohkan, kalau kita boleh berbalik ke belakang lagi, kita contohkan misalnya seperti ini alamatnya, 192.168.1.50. Kalau ini kita gunakan di dalam jaringan lokal, maka ini akan bekerja di dalam jaringan lokal dan punya identitas sendiri. Tapi ini tidak bisa kita terapkan untuk digunakan secara global. Karena kalau kita pakai ini secara global, maka penggunaan jumlah ID dari host itu terbatas.
karena limitnya sedikit. Jadi penggunaan ini, kalau kita menggunakan prinsip penomoran ini, maka sebaiknya kita terapkan ketika kita berada di lokal saja. Karena kita mau lokal itu punya jaringan yang jumlah device-nya itu bisa kita kita batasi seperti itu. Misalnya kita punya 200 komputer misalnya seperti itu. Maka dari 200 komputer itu kita pakai nomor IP yang sesuai saja dengan jumlahnya. Nah, sehingga nanti penomorannya pasti berbeda kan. Nah, tapi tidak akan berlaku kalau penomoran itu atau kelas dari IP ini kita coba terapkan di publik. Karena kalau kita terapkan di publik, maka ruang lingkupnya saking luasnya, saking banyaknya, jadi semua device yang ada itu tidak bisa kita taruh dengan nomor IP yang sama. Nah, pasti IP-nya berbeda atau nomor hostnya ini pasti berbeda. Nah, masalahnya adalah jumlah dari penggunaan ini itu terbatas. Saya bilang tadi hanya 200 saja misalnya seperti itu. Hanya 2000 saja. Nah, tapi kalau misalnya kita globalkan, ya tidak mungkin karena seluruh device di dunia ini tidak bisa terjangkau hanya dengan menambahkan 2000 penomoran saja. Jadi perbedaannya di situ. Itu yang disebut dengan host untuk yang berlaku secara publik atau host yang berlaku secara privat. Jadi tergantung nih penerapannya mau kayak gimana. Kalau seluruh dunia, maka IP publik itu disarankan untuk digunakan. Tapi kalau kita mau pakai yang jaringan lokal saja, kita bisa pakai yang sifatnya terbatas seperti itu. Oke, untuk bisa menginformasikan buat rekan-rekan mahasiswa bahwa ada pembeda antara jumlah IP pada versi keempat dan pada versi keenam. Jadi sebenarnya gini, IP yang kita gunakan sampai saat ini itu masih di versi 4, jadi 32 bit jumlahnya. Dan itu memang masih cukup, sampai saat ini masih cukup. Jumlahnya kalau dihitung berapa miliar lah seperti itu, jumlah device yang bisa didaftarkan dalam IP publik. Jadi kapasitasnya 4 miliar kalau diketahui di sini. Jadi semua yang mau terdaftar IP publiknya, kalau mau punya IP statis sendiri yang sifatnya publik, setidaknya semua device di dunia ini ada 4 miliar. Nah, kalau 4 miliar ini ternyata masih kurang, maka kita beralih ke pengaturan IP address versi ke-6. Jadi beralih itu artinya kita punya nomor baru. Tapi nomor yang di IP 4 pun masih ada gitu. Nah, untuk yang IP versi ke-6 ini, jumlah maksimal device-nya itu totalnya 340 Yudikion, yaitu sudah lewat dari uni-uni gitu lah seperti itu. Dan itu sangat banyak, jadi tidak sampai segitunya juga sih sebenarnya. Bahkan ada IP yang dimiliki oleh IP versi keempat ini itu dialihkan alamat, misalnya sebelumnya milik A jadi milik si B seperti itu. Jadi ada dua device misalnya kan, dua device yang satu misalnya IP-nya 10 misalnya kan. Nah, kalau misalnya ada pemilik baru, ya pemilik lama hilang, digantikan dengan pemilik baru. Ya selayaknya rumah kalau ada pemilik baru kan menggantikan, bukan menambah jumlah host atau jumlah nomor rumah seperti itu. Nah, sehingga sampai saat ini pun jumlah IP versi keempat ini masih sangat cukup seperti itu. Nah, kalau bisa dilihat di sini ada kelas-kelasnya ya. Ini kelasnya dari yang memang IP paling statis sampai dengan yang paling umum dipakai secara lokal. Jadi secara umum seperti itu saja. Kalau mau lebih detailnya lagi, ya, silakan bisa dipelajari di materi itu. Nah, kemudian seperti yang saya informasikan tadi bahwa IP yang kita dapatkan itu kan terbagi menjadi dua nih. Ini saya sampaikan lagi, IP-nya kan terbagi menjadi dua. Yaitu ada yang dikatakan sebagai networknya, ada yang dikatakan sebagai hostnya. Yang penting yang kalian ketahui itu adalah network itu berfungsi sebagai apa, host itu sebagai apa. Jadi penjelasannya bahwa network ID itu adalah jalurnya. Jadi semua komputer, semua nomor rumah gitu kan, semua host ID itu terhubung dengan satu network saja gitu. Jadi intinya seperti itu. Nah, sedangkan host ID itu berbeda-beda. Jadi bisa jadi satu network ini punya banyak host.
Jadi ibarat kata satu jalan ya berarti kan ada banyak nomor rumah. Jalannya sama, tapi nomor rumahnya berbeda seperti itu. Nah, bahkan ada satu yang dipakai untuk broadcast address. Broadcast address itu adalah satu jalur yang nantinya akan dijadikan sebagai jalur utama. Jalur utama itu adalah ketika nanti ada informasi penting untuk bisa didapatkan, maka jalur utama itu yang akan membagikan ke masing-masing hostnya. Jadi masing-masing host itu maksudnya ada satu kayak semacam posko gitu kan. Dia kalau misalnya ada informasi pasti dia akan sampaikan ke semuanya secara langsung ke semua host-host yang ada di satu jaringan itu gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, gimana cara kerja dari broadcast itu tadi? Kan ini kan ada broadcast address. Gimana cara kerja dari broadcast? Kalian bisa memvisualisasikannya dengan ada satu BTS misalnya gitu kan. Satu BTS. Kemudian BTS itu menjadi jalur untuk ke semua rute yang ada di alamat itu. Rute itu maksudnya misalnya di host di jalan satu jalan utama, nanti jalan utama itu ternyata ada cabang lagi misalnya ke alamat-alamat rumah atau ke nomor-nomor rumah. Nah, nanti si broadcast address ini dia fungsinya adalah untuk menyebarkan informasi ke semua nomor-nomor rumah yang ada di situ. Nah, kalau host address-nya atau host ID tadi ya definisi dari masing-masing device tadi, masing-masing alat. Jadi kalau misalnya alat itu ada di urutan 4 ya berarti dia nomor 4 seperti itu. Jadi ada satu tower besar lah dia fungsinya untuk menjadi jalur untuk menyebarkan broadcast. Ya broadcast kan menyebarkan informasi dalam satu waktu ya ke ke semua orang. Nah, sedangkan tadi network itu adalah jalan pintu masuknya. Pintu masuk kalau misalnya kita ke Geobos, jalan Geobos induk ya berarti dari bundaran kecil kan, Geobos induknya itu. Kalau jalan Ayani berarti induk dari Ayaninya apa, baru masuk ke masing-masing host. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk bisa mengetahui bahwa gimana sih nomor ini, padahal ini nomor biasa, tapi kok bisa dibaca oleh komputer. Nah, komputer sekali lagi, tadi diinformasikan dari awal sudah saya sampaikan bahwa yang dibaca itu bukan bukan number seperti ini, tapi yang dibaca itu adalah angka biner. Angka biner yang terdiri dari 01, ada kosong, ada satu. Yang nanti 01 itu akan diterjemahkan dengan dari analog, jadi digital ke analog seperti itu. Penafsiran untuk 01 itu ditafsirkan dengan kosong sebagai mati, satu sebagai hidup di dalam arus listrik seperti itu. Jadi urutannya seperti itu. Pada pertemuan sebelumnya juga ada saya sampaikan terkait dengan layar OSI untuk menerapkan konversi dari angka ke kode biner atau angka biner. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi ketika ditafsirkan atau dikonversi menjadi kode biner, maka diterapkan menjadi 1001. Nah, sekali lagi untuk ngulik lagi ke dalam, ini kan kita luarnya kan yang kita bahas. Kalau kalian mau ngulik lagi ke dalam, ya kalian tinggal belajari lagi tentang komunikasi data untuk angka biner. Nah, angka biner ini sendiri sebenarnya model perhitungan ya. Jadi dihitung kalau misalnya kalian mau konversikan dari desimal menuju kode biner ya silakan kalian gunakan pembagian. Nanti sisa bagi kosong, sisa bagi ada hasilnya, misalnya sisa bagi nilainya 1, kalau tidak ada sisa bagi nilainya 0 kayak gitu. Jadi ini pembagian ya, sehingga kita bisa mendapatkan kode biner 01. Nah, nanti kalau mau dibalikin lagi dari biner ke desimal, nah itu prosesnya perkalian. Jadi dikalikan dengan 2, dipangkatkan dengan sesuai dengan kode binernya. Jadi kode binernya nanti diurutkan. Nanti ntar bisa lah kapan-kapan kita bisa praktekkan itu sesuai dengan pembahasan di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Tapi intinya yang diterima oleh mesin itu adalah angka biner. Jadi bukan angka desimalnya. Selain dari alamat IP, itu juga ada subnet mask. Nah, subnet mask ini adalah konteks di mana kita bisa mengetahui
mana yang dikatakan sebagai host, mana yang dikatakan sebagai networknya. Jadi kalau kalian temukan di situ nilainya nilai desimalnya 255, 255, 255 itu berfungsi sebagai networknya. Sedangkan kalau kalian temukan 0 di situ, itu nanti akan jadi ID hostnya seperti itu. Nah, itu subnet mask. Fungsinya untuk membagi lah, memisahkan mana yang network ID dan mana yang host ID gitu. Nah, angka 255 ini didapat dari mana? Didapat dari proses mengungkapkan apa namanya alamat jaringannya ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang perlu untuk diketahui selanjutnya adalah kita next dulu ini ya. Ini kurang lebih sama ya. Jadi maksudnya adalah alat pemisah dari yang mana yang dikatakan sebagai apa network, yang mana dikatakan sebagai ID-nya. Oke, tadi sebelumnya kalau kalian perhatikan di bagian ini, tadi saya sampaikan ada kelas IP di mana kalau kita pakai IP versi 4, itu di sini dibagi menjadi 5 kelas. Ada kelas A sampai ke kelas E seperti itu. A, B, C, D, E. Nah, ini juga sama. Jadi kita gimana cara mengetahui kelas A, kelas B, dan sampai ke kelas E-nya. Nah, caranya adalah kita tahu dulu arsitektur skalanya. Arsitektur skalanya itu bisa dilihat seperti ini. Jadi IP itu dibagi berdasarkan pengelompokannya. Nah, kelompok yang paling paling besar artinya adalah dia punya jaringan, dia punya alamat tuh sedikit, tapi di dalamnya rumah hostnya banyak. Jadi bayangkan kalau kalian misalnya kita analogikan jalan utama Geobos, banyak sekali alamat di jalan Geobos yang menggunakan alamat yang sama. Jadi nomor di jalan Geobos itu banyak sekali, bisa sampai ratusan. Tapi dia menggunakan satu alamat yang sama. Itu contoh ya. Nah, kelas A juga seperti itu. Jadi satu network itu bisa punya ratusan host di dalamnya. Jadi ada 24 bit di situ. Kalau dihitung kan banyak seperti itu. Nah, B itu menengah, yang C lebih sedikit. Jadi C ini yang biasanya kita pakai ya. C itu biasanya kita pakai di jaringan lokal. Karena jumlah hostnya itu lebih sedikit sesuai dengan yang kita punya. Misalnya kita punya yang penting di bawah 300-an, 240-an atau 250-an. Nah, kita cukup untuk menggunakan kelas C saja karena yang kita pakai kan untuk bisa berbagi jaringan itu kan hostnya. Jadi networknya ini tidak terhubung dengan yang lain. Nah, semakin sedikit jumlah kelas atau semakin sedikit jumlah network, semakin mudah kita mengetahui jaringan yang terhubung gitu. Tapi kalau semakin besar ini jumlah hostnya, itu biasanya akan banyak sekali jalur di dalamnya gitu. Jadi satu network jalur utama kita harus cek host-hostnya berfungsi dengan baik atau tidak seperti itu. Nah, dari penjelasan ini biasanya yang dipakai buat eksperimen itu kelas D dan kelas E. Tapi itu jarang sekali untuk dilakukan. Kebanyakan yang digunakan adalah kelas C dan kelas B. Pada konteks penggunaan IP untuk publik kah atau IP untuk yang sifatnya privat. Rentannya seperti apa? Jadi kalau misalnya agak susah nih memahami tentang berapa sih Pak jumlah pastinya untuk ID host ini, kalau kelas A berapa, kelas B berapa. Jadi satu jaringan yang ada di kelas A itu dia bisa menampung berapa host sih Pak? Kalau kelas C jumlah jaringannya itu bisa menampung berapa host sih? Nah, kita bisa lihat slide selanjutnya. Untuk kelas A, jumlah network yang disediakan itu dari mulai satu network ya, atau satu jalur sampai ke 129 jalur atau 126 alamat. Di mana satu alamat di dalamnya dia punya nomor rumah sebanyak 16 juta rumah. Jadi maksudnya seperti itu ya untuk kelas A.
Dan untuk kelas B, disediakan penomorannya itu mulai dari bukan penomoran, tapi alamatnya, jalurnya dimulai dari 128 sampai 191. Dari jumlah network itu, di dalamnya satu network itu terdiri dari 65.000 nomor rumah atau hostnya. Nah, kalau untuk kelas C itu alamatnya banyak banget, alamatnya mengakomodir banyak, tapi di dalamnya eh, satu alamat itu hanya terdiri dari 156 nomor rumah saja atau host ID saja. Jadi seperti itu maksudnya ya. Jadi ini kalau misalnya kalian mau memperbanyak jumlah networknya, maka hostnya biasanya jadi lebih sedikit. Tapi kalau kalian mau jumlah networknya sedikit, hostnya lebih banyak. Nah, yang idealnya untuk yang sifatnya internal saja itu biasanya adalah menggunakan kelas C. Jarang sekali kita menggunakan jaringan network yang gede-gede untuk kelas A. Jadi biasanya kita pakai satu jalur gitu kan. Nanti terhubung kayak di lab. Kalau di lab kan misalnya kita punya 4 jalur network yang berbeda. 4 jalur network yang berbeda itu di dalamnya kita akan lihat tuh berapa jumlah komputer yang disediakan. Paling banyak kan paling cuma 45. Nah, berarti kita butuhnya networknya di kelas C saja karena jumlah hostnya juga lebih sedikit, nggak banyak, seperti itu. Nah, kemudian ada istilah namanya subnetting atau CIDR. Subnetting ini mengkondisikan untuk kita bisa tahu bagaimana jumlah host di dalam satu network. Jadi ini adalah sebuah cara untuk kita melakukan blok IP. Jadi kita tuh bisa tahu dengan satu satu apa namanya satu alamat berapa sih jumlah host yang terhubung di dalamnya. Nah, cara untuk mengetahui berapa sih jumlah host yang kita sediakan dalam satu jalur itu dengan cara mengetahuinya dari sini. Nanti kalian akan temukan IP address kemudian ada /24. Nah, angka /24 itu menampilkan atau menginstruksikan berapa jumlah bit yang digunakan. Jadi itu informasi di situ. Oh, berarti jumlah bit yang dipakai berapa sih jumlahnya? Nah, itu bisa diketahui dari situ seperti itu. Nah, ini bisa kita coba lihat penerapannya. Misalnya kalau ada satu network 192.168.1.0/25. Artinya 25 itu menunjukkan bit 25. Kalau dikonversikan ke dalam desimal menjadi 128. Artinya adalah dalam hitungan 128 itu bloknya yang disediakan dalam satu network itu adalah 128 jumlahnya. Jumlah host ID-nya seperti itu. Oke. Jadi rumusnya kurang lebih seperti itu ya kalau bisa dilihat. Jadi X-nya yang diperhitungkan itu nanti sebagai jumlah binernya yang dijumlahkan seperti itu. Nanti kita bisa dapat tuh jumlah valid. Kenapa di situ jumlahnya Pak beda Pak? Itu 128 tapi kok di situ 126? Karena nanti jalur backbone-nya, jalur utamanya itu biasanya menempatkan nomor yang pertama biasanya. Jadi misalnya nomornya 192.168.1.1. Nah, itu jalur utamanya biasanya dipakai untuk networknya. Sedangkan 128-nya itu biasanya digunakan untuk yang tadi kita informasikan, yaitu sebagai ID broadcast-nya. Jadi ada satu host yang digunakan untuk membagikan data ke semua sekaligus. Jadi seperti itu. Nah, nanti ID biasanya gini ya. Jadi diimplementasikan itu biasanya seperti ini. Jadi ID hostnya itu paling paling belakang lah yang dipakai. ID hostnya paling belakang yang digunakan itu yang nanti akan digunakan sebagai IP broadcast-nya seperti itu. Pembagiannya kalau 128 itu bisa kita pecah menjadi dua. Jadi konteksnya bisa kita pecah lagi menjadi dua.
jumlahnya ya, jumlahnya kita bisa bagilah. Ada yang 192.1.1, 192.168.1.1 sampai ke 126. Nah, itu bisa kita pakai satu jalur sendiri kayak gitu. Nah, terus yang di tempat yang lain, nah itu kita bisa bagi lagi gitu. Jadi kita bisa atur berapa jumlah host sesuai dengan nilai awal dulu. Jadi berapa jumlah yang kita pakai dulu lah, intinya seperti itu. Supaya kita bisa urut menggunakannya. Jadi nggak apa lompat-lompat menggunakan nomornya seperti itu. Oke, untuk masalah gimana cara kita menghitungnya, nah nanti ada metodenya ya. Jadi ada metode yang digunakan. Gimana cara kita menghitung blok subnet untuk peta bloknya gitu. Jadi kan ini yang seperti saya bilang tadi, kita bisa bagi jalur hostnya menjadi beberapa tempat gitu kan. Jadi kita bisa bagikan misalnya 1 sampai 128 tuh di blok ini saja, jalurnya bisa kita pakai berdasarkan pembagian kita. Nah, itu bisa kita hitung. Nah, biasanya proses hitungnya tergantung yang kita gunakan, slash-nya berapa. Kalau slash 24 beda lagi, slash 26 lain lagi, slash 25 itu beda lagi. Cara kita membaginya ya, seperti yang saya informasikan di sini, cara kita membagi bloknya. Supaya nanti kalau misalnya ada, jadi intinya gini ya, misalnya nih ada satu informasi nih dari alamat utama. Kan kalian biasanya kalau kita analogikan dengan rumah, biasanya ada blok A, blok B, blok C gitu kan. Tapi alamatnya tetap sama nih. Misalnya Jalan Giobos blok A, Giobos blok B, blok C seperti itu. Nah, walaupun nomornya pasti beda-beda kan. Nah, tapi ketika kita misalnya mau ngirim sesuatu data dari depan, nah itu nanti kan harus bisa diketahui oleh jalur broadcast dulu. Kira-kira jalur itu mau dikirimkan kemana. Nah, maksud dari subnetting ini adalah mempercepat supaya menemukan alamat yang dituju. Oh, ternyata dia di blok A. Oh ya sudah, langsung aja ke blok A. Jadi nggak yang ke blok-blok lain atau ke alamat yang lain. Jadi lebih tertib, lebih teratur dilihat dari jalurnya. Nah, itu fungsi dari subnetting juga bisa melakukan tindakan itu seperti itu. Oke. Jadi begitu ya untuk informasi IP address secara umum. Jadi intinya IP address ini sesuatu yang penting untuk bisa kalian ketahui secara kulit luarnya. Kalau kalian mau ngulik lebih dalam lagi, silakan kalian coba dalami terkait dengan konversi desimal ke kode biner. Jadi itu dasar awalnya dulu. Untuk bisa menemukan kode biner itu prosesnya proses bagi hasil atau bagi sisa seperti itu. Kemudian kalau membalikin lagi dari kode biner ke perhitungan desimal atau ke desimal, maka kalian lakukan perkalian pangkat di situ. Nah, kemudian yang harus diketahui lagi dalam IP address itu adalah subnettingnya. Jadi subnetting itu berada di kelas apa? Nah, itu bisa diketahui dari subnet marsnya 255, 255, 255 seperti ini. Oh, berarti dia berada di kelas C misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya yang harus dipelajari lagi itu adalah gimana cara membagi alamat. Jadi alamat yang dibagi ini kayak coupling rumah itu tadi, kita blok-blok seperti itu, mana yang kita dulukan, mana yang kita nggak usah pakai dulu. Itu juga bisa kayak gitu. Atau yang seperti yang saya bilang tadi, supaya bisa kita langsung dapat alamatnya, itu bisa kita cari. Seperti layaknya membangun blok perumahan, kan kita bisa tahu tuh prioritas mana dulu yang harus kita bangun. Oh, kita bangunnya mulai dari kanan dulu deh. Ya berarti kalau misalnya tahun ini baru bisa bangun 10 host saja, berarti kanan dulu yang kita pakai, yang kiri nggak usah dipakai dulu gitu. Ya kayak tadi, kayak penomoran ini. Jadi kalau misalnya kalau jumlah hostnya nggak banyak, cuma 126 saja, ya nggak perlu pakai penomoran yang tinggi-tinggi. Dari mulai 128 nggak perlu, kita pakai penomoran yang paling kecil aja. Hitungannya berapa sih? Oh berarti jumlahnya separohnya misalnya seperti itu.
Ya berarti sampai 126 host saja seperti itu. Jadi gitu ya, secara umum untuk materi IP address pada pembelajaran kali ini ya.